Tapi catatannya kalau lebih rendah dari clearing, resikonya nanti ditanggung pialang sendiri. Karena dari sisi clearing sudah ditentukan margin untuk pialang, semua pialang adalah dari clearing $260. Kalau mau maksudnya gimana Pak? nanti ini margin $260. Jadi satu lot akan dikenakan $260. Contohnya gold UD ya. Nanti akan dikenakan $260. Setiap orang mau pasang satu lot akan dikenakan $260. Mau motongnya dari mana? Dari equity-nya. Jadi equity diambil $260 untuk dia pasang satu lot di gold UD. Ya, paham ya? Ya. Ada lagi tanyain? Oke, biasanya yang udah umumnya kita ngikutin di checklist, ngikutin clearing. Karena tiap bulannya ataupun nanti ada pemberitahuan SEB, surat edaran bersama, akan diinformasikan margin terbaru. Kalau kita checklist ini, otomatis nanti marginnya ngikutin settingan dari clearing. Ya. Nah, jadi list SEB-nya nanti ada di sini. Masa? Nih. Nih, ada di sini. Nah, ya kan? Nanti ada di sini margin, mikro produk. Nanti contoh seperti ini filenya. Nih, marginnya. Ini yang mikro nih. Nih, gold UD mikro $26. Kalau yang gold UD tadi $260 ya, per lotnya ya. Oke. Ya. Ini tanyain sampai sini tadi. Ini tanyain lagi. Udah ya? Udah jelas ya? Oke. Sekarang margin rate. Kan bedanya initial margin, maintenance margin tahu? Iya, Kalau initial margin apa? margin awal. Margin awal untuk dia pasang order pertama kali di market. Iya. Working order. Kalau maintenance apa bedanya maintenance? Kurang tahu. Sekarang gini, kalau saya beli motor terus DP 10 juta, itu samanya apa? Initial margin ya? DP, initial margin. Kalau itu DP ya, tapi saya belum deal. Pada saat saya deal, tes tanda tangan, salaman, berarti 10 jutanya saya kasihin cash ke leasing. Itu namanya maintenance margin. Jadi kalau ini initial margin, saya belum deal, baru omongan doang. Kalau maintenance margin itu setelah deal, baru maintenance margin. Marginnya berarti DP 10 juta, bener-bener saya dikasih ke leasing. Ya, berarti duitnya tangan leasing. Ya, kalau maintenance, kalau initial margin, kalau saya tarik, saya nggak jadi, berarti balik ke kantong saya. Itu initial margin, bisa saya tarik atau saya bisa taruh terus. Kalau maintenance margin udah deal, baru saya kasih ke leasing. Berarti maintenance margin setelah deal, setelah fill, maka initial margin ini akan dibalik lagi. Ini akan masuk ke maintenance. Maintenance-nya benar $260. Ngerti gak? Macam pasti sama gak? Initial margin Masih sama. Ya, mungkin nanti strateginya dari pialang, mau maintenance yang lebih rendah boleh, tapi tanggung pialang itu sendiri. Karena kalau yang lebih kecil dari clearing biasanya tanggung pialang kerugiannya sendiri. Ya, oke. Paham? Ada ngerti? Defaultnya 260. Kamu pokoknya kalau di checklist ini pasti ngikutin clearing default. Ya, karena clearing punya surat edaran ini. Otomatis semua marginnya ngikutin ini. Ya, paham ya? Oke, terus margin rate sama. Kalau margin rate kalau kita di uncheck, Anda bisa di sini market order, setiap market order kaliin 1 ininya initial marginnya, atau kaliin 1 maintenance margin setelah di limit order kaliin 1. Ya pokoknya kaliin 1 semua kan. Stop order kali. Nah, kalau stop limit order kali 2, karena apa? Di situ ada 2 kali kita nempatin harganya. Ya. Kita nempatin 2 kali harganya, buy
stop, limit. Stopnya kita ngasih harga, limit ngasih harga, jadi ada 2. Makanya kita biasanya ditulisnya default checklist ya. Nah sekarang berikutnya swap. Nah swap sama kayak interest kalau di EAS ya. Kalau di EAS itu namanya interest ya. Kalau di Meta 5 Manager namanya swap. Nah kalau kita checklist ini, kita ngikutin clearing defaultnya. Nilai interest yang ada di clearing kita sama kalau kita use default swap setting. Tapi kalau kita ingin lebih tinggi nilai swapnya dari clearing, maka kita checklist yang di bawahnya. Nah, di uncheck, bawahnya di checklist enable swap. Paham ya? Nah, terus di sini ada pilihan. Anda mau ngikutin, di sini ada pilihan in point, in money using base currency, atau profit, atau margin, atau group. Nah, biasanya kalau sudah grupnya dalam USD, lihat USD, currency USD ya, disesuaikan dengan dia PL-nya. Berarti dia ikutin using group currency. Nanti baca-baca lagi deh, ada settingan swapnya. Mau settingan base currency, nah dia base currency-nya lihat di sini. Nah, di sini kan. Sorry. Base currency nanti ada di sini. Lihat di sini. Terus kamu lihat spek masih jadi di kanan spesifikasi. Nah, ini ada base currency nih. Margin currency, profit currency, USD. Benar nggak? Ya kan, margin currency, makanya in money, margin currency ada USD based on-nya. Profit currency based on USD. Oke. Nah, kita balik lagi. Umumnya nih, kebanyakan kita pakai group currency. Group currency-nya adalah USD. Ya. Oke. Nah, terus kalian atur di sini nilai swapnya. Ya. Kalau misalkan 0, ini dolar ya. Ini kan dari grup dalam dolar kan. Ya, berarti long posisi di sini isinya berarti berupa dolar. Nah, angkanya akan berupa dolar. Misalnya swapnya. Jadi swap itu kalau ada open posisi. Saya trading sekarang, tapi saya open sampai besok, sampai close market saya open, berarti saya masih punya open interest atau open posisi. Kalau ada open posisi, saya kalau buy biasanya berapa dolar ketentuan dari sini, ketentuan dari United Asia misalnya minus $1, berarti saya dikenain sampai market close harus pakai minus karena akan diambil dari nilai equity. Kalau plus berarti kita nambahin nilai equity. Juga itu ya. Namanya minus ya mesti ngambil itu. Ya. Nah, long posisi berarti dia punya open buy. Ya, long posisi. Kalau short dia punya open sell, minus misalnya $1 sama. Ya. Paham ya? Terus kalau dalam seminggu kita 7 hari, tapi libur ada 1 minggu kan. Nah, kita biasa Sabtu Minggu tetap dikenain biaya inap atau e-swap. Nah, nilai swap yang 2 hari itu plus sama 1 hari itu kamu mau dikenakan di hari apa? Kalau orang spa biasanya tahu hari apa. Jadi Sabtu Minggu ya yang 2 hari itu kosong, emang libur tapi tetap dikenain biaya inap. Sama hal kalian kalau ke stasiun kereta bawa motor kan kalian parkir di stasiun, itu argonya jalan terus. 1 minggu tetap kan? 1 minggu dihitung nggak? Hitung. Sama kayak ini, argonya jalan terus, 1 minggu tetap dihitung. Nah, cuma tagihan berhubung Sabtu Minggu libur, tapi tetap dibebankan di hari apa? Nah, kalau umumnya biasanya semua pialang taruhnya di hari
Rabu, ya kan? Karena hari Jumat keluarnya di hari Sabtu, ya kan? Hari Sabtu keluar di hari Minggu, kan libur. Jadi kalau 2 hari itu biasanya ada di Rabu. Kalau Rabu, berarti kalau saya sekarang hari apa? Kamis. Kalau saya trading kemarin hari Rabu, satu lot misalnya saya open posisi, tapi saya dikenain hari Rabu, aktivitas selama saya trading dari hari Rabu selama sampai jam 3 pagi hari Kamis di hari open posisi dikalikan 3, berarti saya kena swap berapa dolar? 1 kali 3 $3. Jadi reportnya ada di Kamis pagi, swapnya dikaliin 3. Nanti saya dari Jumat berarti ya. Berarti saya $1 kali 3 hari. karena saya satu lotnya dikenakan $1. Ini kan per lot ini, ya kan? Ini kan per lot. Satu lot kenain $1. Kalau saya open posisi satu lot, kemarin saya trading, berarti hari Kamis saya dikenain $3. Ya, maka jatuhnya di Kamis pagi. Masih paham? Sebingung ya? Oh, sering $3 tuh hitungnya maksudnya angka 3 itu dari mana? 3-nya nih, 3 days. 3 days. Swap. Oh, iya, betul. 3 hari. Oh, Saya iya. bilang kan Sabtu Minggu jatuhnya sekaligus dihitungnya di hari Rabu. Oh, oke. Aktivitasnya. Nggak lihat angka 3. Oh iya. Ini 3 days swap, 3 hari. Oke. Paham ya? Iya, Bang. Jadi pas hari Rabu saya trading sampai Kamis dini hari masih open posisi, maka saya nanti di laporan saya udah dikenakan $3 dari saya kena open posisi satu lot dikali 1 dikali 3 hari $3. Ya. Pertanyaan lagi nggak? Ada yang tanyain? Jadi setiap hari Kamis di pagi jam 6 itu pasti nasabahnya dikaliin 3 untuk swapnya. Tapi kalau Jumat kali 1, ini kali 1. Cuman khusus untuk hari Rabu aktivitasnya semua dikali 3 open posisi semua lotnya. Sama kayak SPL sih. Sama ya. Ini juga dikali 3 ya. Dua ke 3. Tapi kebijakan pialang sendiri mau dikenain hari Selasa berarti ntar ininya hari Rabu dini hari, Rabu pagi gitu. Tetap 3 juga ya. Tapi aktivitasnya hari Selasa. Tetap swapnya 3 hari walaupun ini Iya, Selasa. iya. Jadi mau ditempatin 3 harinya mau di hari apa gitu. Tagihan 3 harinya itu. Nah, 3 harinya mau di hari apa? Terserah pialang. Oh, enggak Mutlak di hari Rabu, di hari Rabu di hari itu Selasa, ya. Oh. di hari Seninnya semua silakan. Oh iya. Tentuan, tapi umumnya pialang tuh udah di hari Rabu biasanya. Tahu rumus dari mana? Pokoknya udah ada 3 kali di hari apa lah. Kita nggak Senin Selasa Rabu itu kali 3 hari itu. 3 hari, jatuhnya dari Rabu aktivitasnya. Paham ya semua ya? Oke, itu nanti ya. Ditanyain nggak nih? Udah. Lanjut? Cukup lanjut. Udah ya? Siap lanjut ya. Oke ya. Iya. Oke. Udah. Checklist itunya udah. Interest yang Terus berikutnya komisi. Nah, di tab komisi ya. Di tab komisi ya. Nih, di tab komisi nanti ada begini. Klik add. Ya, ingetin ya. Iya. Ini saya contohin tadi udah saya bikin satu, klik add. Nah, namain kodenya, misalnya saya mau namain gold untuk gold ya, komisi gold judi. Nah, ya, komisi untuk gold judi. Terus simbolnya, instrumennya ya, diklik lagi ya, kan muncul tuh produknya ya. Kalau Algiculture dalamnya, di dalam Algiculture tuh di CPU olein
Kalau metal gold GR. Ya, sekarang kita misalnya gold judi. Scroll ke bawah, ada gold judi, kita cari. Nah, ada gold judi kan? Oke, double klik. Ya. Oke, volume. Berarti kita lot, volume lot range-nya. Oke. Currency-nya tadi saya bilang USD. Oke. Nah, sekarang begini. Yang selanjutnya ada cas. Casnya ada 3 pilihan. Instan, daily, monthly. Kalau instan itu dikenakan komisi pada saat nasabah sudah saat itu juga fill, dikenakan langsung di cas komisi. Fill open posisi gitu. Iya, mau open mau close. Oh. Oke. Saat itu juga langsung dikenakan potong komisi. Kalau daily itu harian, akan dikenakan potongan komisi keesokan harinya. Total lot dikalikan berapa komisinya sama dengan itu yang akan dipotong dari equity. Kalau monthly itu bulanan, bulan depan kelamaan. Sama juga berapa komisinya dikalikan total lot dalam 1 bulan. Tapi ya kan? Paham ya? Ini instan kan ya, Pak? Nah, kalau misalkan kita pilih instan, ada pilihan lagi. Ya kan? Intinya tadi instan langsung dieksekusi, dikenakan komisi, langsung potong dari equity saat itu juga. Oke. Ya. Nah, sekarang ada pilihan lagi, deal entry-nya. Pada saat deal si nasabah mau dikenakan all Pas masuk. depan, masuk, terus nutup, kenain. Atau mau dikenain di depan aja pada saat open posisi. Pas nutup udah nggak ada, aman. Atau in-nya bebas, out-nya pas nutup kena. Nah, sesuai kebijakan pialang lagi nantinya. Maunya all, in, atau out. Dua-duanya depan atau belakang. Ya. Oke, misalnya all. Spasi all ya biasanya. Biasanya all. Tapi kalau ini all semuanya. Misalnya di depan kena $2, pasti belakangnya $2. Ya. Terus selanjutnya nih kalau yang standar agen ini cuma tampilan ini aja. Standar komisi biasanya settingannya kayak apa? Pasti ngerubah sendiri ntar. Biasanya standarnya gini, instant all. Ya. Nah, ini udah disetting ya. Description nggak usah diisi. Misalnya komisi gini nggak usah. Nanti kan kepanjangan komisi. Jadi bener ya. Kalau name ini cuman kita nandain aja. Kita nandain Gold Clue Judi. Oh, udah dibuat ini komisinya. Ya. Dan terus udah diisi setting ininya, set komisinya. Sekarang kita klik add. Buat apa? Nominalnya kita isi. Klik add. Ya. Pilih kolom form, kita nunjukin dikenain dari dia 1 lot udah dikenain, ya, isi 1, jadi 1 lot udah bener-bener dikenain. Oke. Terus tuh sampai berapa lot mau dikenain? Sampai 1000 lot. Oke, contohnya 1000 lot. Komisinya mau dikenain berapa $? Per lotnya. Biasanya kita 0,275 di bursa. 0,275. Nah, ya, atau mau dinaikin, wah, jadi $0,5. Boleh. Kan untungnya berarti berapa? Selisih 0,275 dikurangin 0,5 dikurangin 0,2. Jadi 0,2 sekian lah. Keuntungan buat pialang. Ya, minimalnya kita kasih 0. Karena kalau diisi nanti minimalnya menjadi acuan berapa $. Kalau dia di sini kasih $1 atau di sini minimal misalnya 1 nih. $1. Ya. $1. Nanti pada saat transaksi
satu lot dikenain $1. Nah kalau mau gitu, tapi kalau mau disamain 1 sampai 1000 sama nilainya $0,5 komisinya, ya udah ini dikasih 0, ini 0 aja. Oke. Di kalau modenya deposit, nah kalian masuk ke ini spesifik CCY, specific currency, ya boleh profit kalau profitnya dolar, pokoknya specific currency dolar. Pilih spesifik ya, ingetin ya, pilih specific currency. Oke, kemudian currency-nya USD otomatis ya. Nah, di tipenya kalian pilih per volume atau per lot. Karena kalau per trade itu dikenakan 1 kali transaksi, 1 kali orang klik, tapi bukan dihitung volume lotnya. Kalau orang sekali transaksi bisa berapa lot? Bisa 100, bisa 1 lot, bisa 2 lot. Tapi kalau kita yang mau pialang dikenain per lotnya, per volume. Jadi dalam 1 kali transaksi ada 100 lot, yang dihitung 100 lotnya, bukan 1 kali transaksi. Ya, karena 1 kali transaksi bisa 100 lot. Oke, deal. Kebijakan perusahaan oke. Muncul tadi. Ya, paham ya? Oke. Ada yang tanya lagi? Sampai sini? Deal. Oke. Setting udah selesai. Oke. Praktek tuh. Ntar prakteknya ya. Oke. Lanjut ya. Itu ya. Jadi setting apa tadi? AutoCAD, margin, komisi, swap. Ada para. Kita lihat dulu ya, bentar ya. Iya. Iya ya siap. Banyak minum gitu. Yang udah di checklist para apa aja? Bank Ibu store ke rekening unit Asia dalam bentuk dolar. Masukkan ke finance. 15 juta jadi misalnya $1.000. Bener ya? Nanti $1.000 masukin ke sini. Ya, tapi kalau mau IDR ya udah, tapi ada sedianya IDR. Tapi itu dia tadi. Dikasih kemana? Ke bursa, ke email membership. Mohon dibuatkan grup untuk kurs IDR gitu. Grup dalam kurs IDR. Jadi yang currency-nya nih minta IDR. Nah, selain itu di dalam grup Anda juga boleh minta spesifikasi, Pak, dalam grup itu produk-produknya yang selain IDR. Kan IDR tuh ada kontrak apa? Gold GR, Olein, CPO, ya, COFR sama COFR Mikro. Itu doang yang 5 dalam IDR. Mau dipisahin apa enggak? Atau mau udahlah semua jadi satu, bisa. Jadi karena apa? Semua yang ada di sini ya, kontrak produk ini tergantung dari apa adanya simbol yang ada di sini. Jadi nasabah diarahin dia mau main produk apa, ide yang PL-nya yang base currency-nya IDR apa USD. Tuh, paham ya? Jadi kalau kalian di sini nggak ada gold judi, nggak dimasukin gold judi contohnya, maka di sini nggak ada gold judi. Dia mau nyari apa di sini nggak ada gold judi. Ya, saya mau nyari gold GR, di sini nggak ada gold GR, maka di sini nggak ada gold GR, si nasabah nggak bisa nyari. Paham ya? Ya. Oke. Nge-add-nya gimana Pak? Nge-add simbol ini hanya di RS diatur oleh bursa. Harus request ya. Makanya requestnya tadi adalah kurs, satu simbol apa aja yang mau dimasukin di grup tersebut. Ya kan? Nah, setelah itu baru masuk ke trading akun untuk kita lihat new akun baru. Ini kosong kan ya? Iya. Ini kosong kan? Oke, boleh di sini klik new akun ya. Atau diklik kanan new akun. Paham ya? Iya. Oke. Misalnya di sini.
New account. Akun atau di sini. Nah, di kanan. Ini akun. Ya, kamu ya. Oke, ini akun. Oke. Terus pasti ininya grupnya. Nah, pasti ada beberapa grup. Kalau banyak, tinggal dimasukin aja. Ada grup USD, IDR, saya bilang tadi. Nasabahnya mau dimasukin di IDR atau USD, ya kan? Nah, kalau di USD, pilih USD. Ya, paham kan? Nah, terus namanya di sini, nama si nasabahnya. Ya, misalnya Arif. Nah, contohnya itu. Ya, terus loginnya, ID login. Nah, saya bilang nih ID login. ID login harus sesuai dengan konsep mapping code. Ya, contohnya di depan ini, nih di atas bawah ini ada 128. Itu menunjukkan kode dari United Asia. Ya, RUACM, ya kan? RUACM. Kalau di RUACM itu adalah identik ada yang nanti create di EAS, ya. Oke. Ini saya ilustrasiin di sini, di gambar ini. Contohnya. Ini ICDM, ya. Terus ini ada si EAS, ICH, ya. Terus saya sini punya meta, sini punya meta 5, sini ada EAS, ya. Ini sistemnya terpisah. Meta 5 punya bursa, EAS punya clearing. Untuk pengsinkronannya ini mapping code. Ya. Oke. Kalau di EAS, ya, mapping code-nya itu 10 digit. 5 huruf, 5 angka. Ya, 5 huruf, 5 angka. Lihat di sini. Contohnya, akun baru United Asia, ya? NC, ya? Non clearing, ya? Setahu saya non clearing, masih non clearing kan? Non clearing. Nah, ini kalau dikonvertkan ke meta, ya, karena apa? Di meta nggak bisa ngebaca huruf, ya. Meta nggak bisa ngebaca huruf, makanya di meta kita kasih kode dari bursa 10028. Nah, 10028 kalau dikonvert ke EAS sama dengan RUACNC, non clearing, setahu saya. Jadi makanya harus segera clearing member. Ya, jadi ngerti, paham ya? Nah, di belakangnya ini bebas dari kewenangan si pialang. Pialang mau ngasih apa? Pokoknya 5 digit angka 5 digit angka, ya. Misalnya 00001. Nah, di belakangnya ini harus sama. Ini nih, harus sama nih. 00001. Nah, itu ya. Jadi di huruf ada di EAS, cuman ini nggak bisa kebaca huruf meta. Nah, tapi kita kode mappingnya nih untuk membaca ini nih udah mutlak nih 10028 mutlak di EAS RUANC mutlak misalnya. Jadi terusnya unit Asia pakai itu, Pak. Kalau udah berubah clearing member
MC ininya MC CM. CM clearing member. Nanti di buku baru nanti kalau nantinya nanti jadi RUA clearing member CM. Nah seharusnya itu ya. Tapi untuk saat ini yang kita pakai itu MC kan soalnya kelasnya di bawah under ini masalahnya nih. dan 10028 itu Iya. yang pakai. Ngerti ya? Ngerti. Jadi itu yang maksud mapping code itu, Pak. Iya. Oh. Ini disebut mapping code. Oh, kirain apa? Karena ini mappingnya yang dikenal di meta adalah ini. Mesin non clearing kan? Iya. Nah, makanya NC. Ya, clearing dari siapa? Ya dari sini. Dari Asia, dari top group. Nah, ininya belakangnya harus ngikutin nih. Mesti sama. Kalau nggak sama, ini salah satunya nggak sama, maka di ES-nya ini nggak kebaca volume transaksinya. Di sini ada buy satu lot di meta, oke. Cuman di sini nggak kebaca. Ini punya siapa? Nggak kebaca, nggak bakalan ke transfer. Ini punya siapa nih? Karena ini nggak dibuat. Jadi sama-sama dibuat. Ini dibuat, ini dibuat. 2 kali kerja untuk create ES dan di meta manager. Jadi di ES dibuat juga, paham kan? Create ES udah tahu kan? Create akun di ES udah tahu kan? Iya. Nah, sekarang di metanya. Tapi ini mesti sinkron. Makanya dibuat dulu di ES. Baru buat di meta, jangan kebalik. Takutnya kelupaan. Ini dibuat, ini nggak dibuat. Kelupaan, nggak bakalan kebaca di clearing. Volume lotnya transaksi. Nggak bisa di delete ya, Pak? Nggak bisa di delete lah. Orang profesional. Nggak bisa. Nah harus jangan. Ya. Nanti kalau misalnya ini nggak dibuat, nanti di operation akan melakukan United Asia nih. Oh ini bukan dibuat, bahaya. Gimana dong? Mereka ada 24 jam lagi sekarang kan? Nah, makanya dibuat dulu di ES-nya. Maka ini ngikutin ini harus sama. Makanya kamu ntar bikin listnya yang udah dibuat apa aja. Itu kalau misalkan bikin misalnya pagi, namanya ketahuan atau nggak lupa gitu. Kita nelfon ke CDE bisa untuk itu. Nanti kalau di thread by field ketahuan karena nggak ada data volume yang masuk di ES-nya. Ya maksudnya dari CDE bisa nge-delete itu atau gimana? Nggak bisa di-delete, yang udah transaksi nggak bisa di-delete, cuman dibuat. Kalau sudah dibuat dan sudah telanjur ditransaksikan, maka kita nelfon ke sini untuk nge-create ES-nya. Nggak, kalau sebelum Kalau belum ada- transaksi bisa di-delete kan? Kalau belum transaksi bisa di-delete. Iya. Kalau belum transaksi dan belum ada withdraw dan deposit bisa di-delete. Iya. Tapi kalau ada deposit itu nggak bisa di-delete. Berarti kalau kesalahan awal itu masih bisa di-delete lah ya, Masih kesalahan. bisa di-delete selama belum ada aktivitas transaksi atau deposit withdraw. Paham nggak? Iya. Ya paham. Berarti ya, Oke. ini mapping code. Karena harus sejalan dengan yang ada di EAS. Kalau ini jalan, tapi EAS yang nggak dibuat, maka nggak diakui di clearing. Ini kuncinya clearing, pengakuan. Iya. Di meta sih jalan-jalan aja, tektok jalan-jalan transaksi, ya. Profit Tapi di banyak, sininya ya. percuma, karena apa? Keuangan piala nggak kebaca. Iya. Paham ya? Iya. Kayak gitu. Oke, kita lagi sini lagi kan. Oke. Apa kan? Mutlak tuh punya United Asia. Tadi misalnya 0 0 0 0 1 misalnya. 5 digit itu terus 10 digit kan? Nah, oke paham ya? Ini mapping code nih. Oke. Login ID nanti yang dikasih ke nasabah. Oh, Paham? Ya? Tolong Pak. Oke, cepetan nih. Passwordnya misalnya where 1234 buat nasabah. Investor sama kalau dia mau trading lewat handphone where 1234 atau dari pialang mau login juga bisa pakai akun 1002801, nasabahnya bisa login juga di sisi pialang investor. Bedanya apa master investor? Kalau master itu dia login di
PC, login di laptop, login di HP, pakai ini master. Investor adalah sifatnya kayak viewer, tapi dia bisa tradingin ini juga. Kalau misalnya orangnya lagi sakit, orangnya lagi nggak dapat sinyal, ya tolong dong tradingin punya saya pakai investor passwordnya. Ya boleh Pak. Trading. Pakai surat kuasa nggak tuh? pakai surat kuasa, ya pakai DQ namanya, pakai form. Oh, DQ. Oke. DQ-nya komoditi di investor itu. Ya udah ya. Ya. Oke. Ya, udah masuk, baru kita lengkapin data-datanya nih. Email, telepon, ya kan, status, ID, KTP number ya. Lengkapin. Oke, harus lengkapin. Terus akun. Metacode tadi apa Pak? Metacode. Iya. Mana Metacode? Metacode. Metacode ID itu yang tadi tuh. 128. 001. Nah. Itu diisi manual juga. Diisi manual, cuman nggak harus, ya pokoknya yang harus nama, ID, KTP, Itu kota, dikosongin nggak apa-apa. email, nggak apa-apa maksudnya. Oke. Ke akun, leverage-nya boleh mau 1:1000 kayak 100 kayak, ya, Terserah ini. terserah pialang deh. Ya. Mau dikasih expressor buat robot boleh, MPI connection buat robot boleh kasih, ya. Trailing stop, enable to change password boleh, ya. Iya. Kalau kita ngeblok klien yang nggak bisa trading dengan di-uncheck. Iya. Kalau- Jadi disable ya. Nah, disable. Karena ini kita enablein lagi, ya, enable. Dia bisa login, tapi dia nggak bisa trading, boleh, ya. Cuma bisa trading doang. Nah, gitu ya. Enable to change password, terserah dia suruh ganti password. Trailing stop, boleh dia buat trading pakai trailing, oke. Daily report, boleh, API boleh. Change password at next login, kasihan kalau tiap dia mau login suruh ganti password. Sponsor meta virtual nggak usah hosting. Oke. Kalau gateway, kalau dia punya mau jadi add no, tapi jarang. Tadi yang enable trailing stop itu apa? Trailing stop itu kayak dia open by trailing stop. Trailing stop itu misalnya Kayak- mau mencapai stopnya dia pindah lagi gitu ya. Iya, kayak pengukuran. Kayak misalnya saya pasang mau meminimalisir rugian, nah kita pasang trailing stop, kalau udah nyentuh Dia yang pindah kita lagi. pesen dia pindah lagi. Tak pindah berapa persen yang mau. Nah itu Tapi nggak ke nggak kekal. Dia pindah ke level baru. Gitu. Level baru berapa persen tak dihitung ada. Oh. Misalnya kita udah nyentuh sih, cuma kita nggak nyampe situ, tadi gua balik lagi. Oh. Kalau sampai sini balik lagi, kan aman, kita nggak kekal. Masih berharap tapi dijaganya agak ke atas lagi gitu loh, Mas. Jadi meminimalisir kerugian. Sebenarnya saya masih kuat duit saya, karena harganya bakal balik lagi. Oke, profile tadi udah ya. Nah, sekarang balance nih. Nah, balance Anda isi. Seharusnya nih di accounting. Makanya dia ada 3 nih. Accounting. Ini terus bagian nanti yang di demo, yang di live, nanti yang manajer ini dia cuma bisa create doang. Kalau masalah deposit withdraw itu masalahnya dibuka ini accounting. Oh beda, di sini nggak bisa, Pak. Seharusnya nanti di live gitu. Ini di live nanti nggak ada 3 nih di sininya. Accounting, dealing, ya sama manager. Manager itu tugasnya setting swap, komisi, AutoCAD, create akun. Masalah duit, menduit, masalah finance suruh buka ini buat kerja. Di finance nggak bisa nyeting begini. Nggak bisa. Tampilannya nggak kayak Dia gini. cuma top up, withdraw. Oh, tampilannya itu aja. Nah, top up, withdraw, yang lain cuma view only. Kalau mau manager tuh yang setting komisi, swap, ya, margin, AutoCAD. Kalau dealer nih, dia cuman DQ doang. Gitu. Buat DQ doang, kalau dealer doang. Berarti kalau yang kalau manajer mah meliputi semuanya bisa. Deposit withdrawal bisa. Nggak bisa. Oh nggak bisa tetap Nggak ya. bisa.
Kirain udah semuanya. Karena punya pesanan masing-masing, biar semua kebagian kerja. Iya ya. Kalau dealer tadi apa? Kalau DQ ya. Buat DQ. Ya. Yang tadi pakai investor tadi itu ya. Ya enggak. Kalau pakai investor itu kita login meta kliennya. Oh. Bukan dari dealer. Nah, ya. Nah nanti kalau di finance tinggal dibikin gini. Finance sebenarnya tugasnya finance. Itu cuma di demo saya bikin akses juga buat bisa top up withdraw. Ya, ini udah bener ya. Lihat di sini USD kan, balance-nya USD. Maka dia ketika saya top up 15 juta rupiah, ketika misalnya di convert jadi $1.000, nah saya di sini $1.000. Gitu. Ya. Nah, komennya udah sini. Komennya tinggal gini doang deh. Deposit. Nah. Checklist, cek deposit. Set. Nah, klik and spasi aja. Nah. Masuk ya $1.000 kan? Update. Klik spasi doang kan ya? Ada spasi. Masuk nih. Ada kan? Nah, $1.000 kan? Ada kan? Tes. Saya mau kasih ke nasabah. Ya, kasih ke nasabah. Nah, nasabah nanti gini. Trading. Ya, trading nih. Atau dia trading, nanti kan muncul begini juga kan. Nih, akun. Klik kanan. Ya. Jangan open akun. Login to trade karena ID-nya udah dikasih dari sini. ID-nya udah dikirim ya kan? ID yang tadi dibuat. Nah, isi tadi di sini loginnya 10028 00001. Passwordnya tadi apa tadi? Where 134 ya. JDX Live atau yang pakai Meta 5 prod ya .icdx.co.id /2443 ya kan? Ini nasabahnya nih. Oke. Nah, harus isinya itu Pak. Muncul kan nih nasabah ya kan? Yang T5 Pro itu maksudnya apa Pak? Servernya. Servernya. Kalau yang live bedanya apa? Yang udah ini live lagi. Demo ya, sorry. Batasan. Klik kanan lagi. Oke, set. Hampir aja. Batasan gak nyala. Betul 10028 nah. Oke. Where nggak jadi plot ya kan? Mau live aja. Meta 5 demo. Nah, .icdx.co.id gitu. Oke. Nah, jalan kan? Nah, indikasi dia bisa indikasinya dia login berhasil apa enggak ada di sini. Nih. Dia kan kan sukses tuh. Di sini ada trade, ada ini Pak. Kalau saya patokannya di sini. Ada tab namanya trade, di mana kita bisa lihat balance-nya. Kalau di tabnya nggak ada, misalnya nggak ada nih, gagal berarti dia belum bisa login, belum masuk, itu aja indikasi. Ya, paham ya? Nah di sini ada nih. Oke, paham ya? Jurnal, ada ekspor, ya, ada historinya, ya, ada news, mailbox, kalender, ada perusahaan company. Nah ini nanti email websitenya United Asia nanti muncul di sini. Kalau kita tadi setting di adminnya punya bursa, disertai tolong dong masukin website kita, nanti biar muncul di sini. Jadi nasabah lihat websitenya United Asia, market, ya, alert. Ini market yang promo-promo, ya kan? Alert, signal, ya, oke. Tapi yang untuk utamanya ini trade-nya,
Ya, saya bilang tadi. Nih, saya tes, misalnya gini. Saya pasang di sini. Satu lot. Saya buka dong, kan dia tahu ya. Buka dong, dia tahu. Ya, Buka dong. dong tadi apa yang udah Market ini. di bawah market? Oke, kan tadi begini nih tampilannya nanti. Si nasabah tampilannya begini. Ya, tampilannya begini nasabah nih. Ini dong yang chart ini. Ini chartnya. Kalau domnya gimana? Kalau dong, misalnya klik instrumennya yang mau dipilih, klik kanan, nanti ada depth. Depth of market, kedalaman pasar. Nah, klik. Itu ya. Oh, yang di tengah-tengah itu ya? Ini dong nih. Oke. Ya. Jadi, dan klik volumenya, ya. Misalnya satu lot nih kita klik, ya. Lihat balance-nya, ya. Set. Oke, accept. Oke, klik. Nah, misalnya gitu. Marginnya benar kan? $260 tadi. Iya. Benar kan? $1.000 dikurangin $260, sisanya $739. Kena komisi $1 tadi, benar nggak? Iya. Yang kita setting. Ya. Cuma komisinya belum dikenain di sini. Ya kan? Nih. Ya kan, walking order nih. Ya, kita walking order nih. Benar ya? Oke. $1. Nah, lihat di story-nya. Belum dan kanan. Order dan deal. Oke. Kita trade nih. Paham ya? Ini kita walking order. Ya. Dan di sini kita extend nih. Buy limit BL. Oke. Satu lot di 19.29.9. Ya, kita mau cancel juga bisa. Ini cancel. Oke, balik lagi marginnya. Itu sebut initial margin. Saya bilang tadi DP, cuman belum deal, belum salaman. Saya tarik lagi, saya kantongin. Itu initial margin. Ya, paham ya? Oke, ada yang ditanyain? Oke, dom ya. Tadi checklist mas. Tadi nggak di checklist. Create new account tuh. Jadi login IAS ya, mapping code, setting new account, top up, Ya. daya position belum. Contohnya gitu ya. Terus misalkan begini, tadi udah ya selesai detail. Sekarang bikin di EAS udah tahu ya. Di EAS, misalnya di EAS nih, nanti tampilan begini ya. Udah login misalnya saya pakai BCP, ROI tahu nggak EAS demonya? Nggak tahu ya. Nih, create akun, ya, trader akun di EAS-nya. Kayaknya nggak bisa nih. Di blok ya. Ini kalau ini akun ini di blok nih ini. Ini ya dari sini pak. Iya, demo, ya demo. Ya, dari sini. Nah, 18223851710 ya. Kayaknya di blok nih, jadi saya bisa. Itu kemarin apa ya? Kayak itu punya TGF kalau nggak salah. Ya misalnya ya. Tadi udah berhasil di sini ya, udah create akun kan, di sini ya. Dan saya lagi trading misalkan. Mana? Oh ini. Ini apa sih? Misalnya ini ya. Ini saya lagi trading nih. Udah bisa login. Tapi di EAS harus dibikin. Nah, ya kan? Harus dibikin. Kalau udah ada, kalau baru dibikin, klik ini. Ya, klik create trader akun. Nah, saya bilang di sini misalkan diisinya RAUNC misalkan. Kan sudah clearing kan, misalnya 00001. Nah,
Passwordnya tadi misalnya sama where 134 where 134. Kalau Anda punya back office tersendiri, ya, ini bikin, nggak usah tinggal bikin akunnya aja, save, ya teman-teman ya. Oke. Iya Pak. Ya, kalau punya back office udah create di sini aja, sisi ini aja. Udah dibikin nih tadi, nih, udah dibikin kan, nih, RAUNC kan, udah dibikin kan, Bikin akun demo ikan itu Pak. bikin demo kan. Nah misalnya gitu, jadi di EAS nanti di live-nya sama. Selain Anda bikin di sini, ini angkanya, ya, ini angka loginnya, maka di sini kalian bikin di sininya nih. Nah, EAS-nya bikin. Tapi kalau Anda pakai EAS sebagai back office kalian, perlu kerja 2 kali. Ya, Anda setting apa? Setting komisi juga di sini. Oh. Setting. Berarti kalau kita udah setting di Meta Manager tadi, udah masuk langsung ke EAS kalau kita daftarin gitu. Nggak masuk, beda jalan-jalan masing-masing. Jadi tetap harus kerja lagi. Makanya ini EAS mau dipakai buat dari statement nasabah kalian apa enggak? Kalau enggak, misalnya Anda punya back office sendiri, ya udah nggak usah setting akun Di DS berarti kan Mas. namanya. Nyeting komisinya bisa beda ya, beda jalan. Settingnya sendiri, nggak usah di sini. Di sini Anda cukup ini, udah bikin, terus Anda tinggal klik ini cash transfer, ya, klik cash transfer, terus tadi lo itunya USD, ya, currency-nya USD, deposit 1000, itu 1000, ya kan? Oh, sekitar 14 juta kaliin kursnya. Kursnya dari mana? Dari sini. Itu berubah-berubah Pak ya angka itu ya. Nih kayak berubah-berubah ini tiap hari. Ya currency. Ini punya clearing nih. Nih USD DR nih. Tiap hari berubah. Nah, ya kan? Ya di ES tetap harus Iya, input saya. juga kan. Setting juga. Jadi kita bikinnya tuh sebenarnya di Meta Manager atau di EAS gitu Pak kalau ada akun baru atau bikin akun demo. Kalau akun demo, kalian nggak usah bikin di EAS. Kalau bikin akun demo mah. Tapi nanti yang di live, akun demo, akun live-nya di EAS harus dibuat. Nah, yang ini tadi kan. Iya itu tadi, iya. Harus sinkron dengan Iya. Tapi kalau di demo, ya udah nggak masalah. EAS. Yang penting kamu udah tahu caranya di live nanti. Caranya harus bikin di EAS juga. Ya. Nih. Tadi misalnya nih si ROANC misalnya udah nyetor. Nah ini rupiahnya segini. $1000 tadi. Misalnya gitu. Ya. Berarti Pak apa yang data yang kita masukin di apa MT5 itu kita ulang lagi di EAS. Jadi 2 kali masukin. Iya, yang tadi margin. Iya, itu Iya. diulang lagi di Iya, EAS. dikerjain lagi kalau EAS-nya dijadiin daily statement buat nasabahnya. Ya. Nih. Daily statement ada di sini. Report. Ini daily statement nih. Nih, ini daily statement buat nasabah bisa dipakai. Cuman ini hanya untuk nasabah yang tidak direkomendasikan oleh bursa atau clearing. Nah, maksudnya gimana? contohnya nih ya. Ini kan udah nih di OTM. Daily statement tanggal 12 misalnya. Nih, set. Ini ada daily statement buat nasabah. Nah, seharusnya ini daily statement buat nasabah bisa, tapi ini tidak sama nilainya dengan yang ada di equity-nya nih. Nih equity-nya, ya balance-nya ini. Ini harus sama sama yang di front, tapi kenyataannya enggak. Karena apa? Kursnya juga beda. Jadi di BO Tiaong juga beda ya Pak?
punya pialang yang ada di rekening beda. Nah ini duitnya nasabah yang ada di pialang kalian nih. Ini mau dipakai apa enggak? Mau dipakai sebagai laporan nasabah juga bisa. Cuma nanti ini skinnya ICH, nanti tulisannya ICH, bukan pialang. Aneh. Makanya kalian download di sini. Saya bilang tadi prosesnya yang saya jelasin ke Pak Heru tuh. CSV download, masukin ke back office kalian. Nggak bisa kan Mas ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Mas Tolin. Nih, Harus manual terus ya. masukin misalnya data file history nih. Nih, file history ya. File history-nya CSV loh. Contohnya nih. Saya trading. Dia back office ini nggak bisa nerima impor file. Nggak bisa. Tinggal trading. Misalnya saya mau trading ya. udah kecuali kalau dari sananya mau upgrade ini kan So programmernya upgrade. Programmer ya. Masa CSV nggak bisa ngupload? Makanya tuh kalau dia bisa. CSV bisa ngupload. Semua banyak programmer. Kalau member clearingnya ya itu upgrade. Iya programmernya. The programmers ini yang back office-nya kan punya kan. Iya makanya dari itunya juga kan kita harus dia upgrade bentuknya CSV. CSV-nya begini contohnya. Saya ini juga tahu lihat ES sih, yang clearing membernya si tablonya tahu punya posisi ya, karena under. Makanya Pak ini sesuai kode nih, kalau misalnya kodenya masih non clearing RUANC Pak, seharusnya RUACM clearing member gitu Pak, maksudnya clearing member. Oke ya. Mas, saya mau tanya Pak, Siap. kalau Meta Manager bisa nggak di-set untuk pemberitahuan call margin secara otomatis kayak email gitu misalkan? Secara otomatis untuk invert call margin bisa. Bisa ya? Bisa. Mantap dong. Bisa, tinggal di create aja di sini. Manager, ada mailbox. Ini kan mailbox nih. Klik panjang, create. Udah di sininya nih. Oh, tapi nggak otomatis ya? Enggak, kalau mau otomatis mah kita satu-satu emailnya API. Tapi kalau dia cut loss ya otomatis cut loss, nggak pakai pemberitahuan Pak. Tapi kalau pemberitahuan top up dong, gitu, ada minus nih, gitu. Model gitu. Oke. Dan summary. Ntar kalau jurnal, kalau yang ada audit pasti dicek jurnalnya. Ya. Apa aja sih fieldnya? Nah ini jurnal nanti. Deposit. Nah deposit. Nah tadi yang jurnal, semuanya kalau kebaca semua tadi Pak. IP ada nggak IP? Hah? IP address ada? Ada IP address. Mana? Tadi yang IP address di sini Pak. IP addressnya nasabah ya. Ini online-nya IP address nih. Nah, the profit misalnya. The profit. Kalau untuk fasilitasi transaksi by phone bisa nggak kata lima? Deki bisa. Kan kita ngasih 3 akun, accounting, manager, sama dealer. Jadi di sini di Meta Manager, nih Meta Manager misalnya gini, ya di sini share, kan udah masuk nih Meta Managernya Pak. Jadi nanti pakai account siapa untuk input order nasabah? Ini Pak yang Pakai Meta Manager ini, Oh. Meta Manager. Jadi di sini Iya. dibuatin dulu. Nanti di sini buatin. Nah, nanti di sendiri 282 misalnya 282. Masuknya poin. Nanti oke, nanti dia masuk unit rahasia di link role-nya buat DQ. Terus ada on behalf of nasabah gitu. Ya, untuk bilang nasabah. Jadi kalau dia DQ, contohnya kalau misalnya di sini mana saya ini punya akun.
contohnya, nah, saya bisa kayak gini nanti DQ-nya. Ini manajer saya bikin ini aja ya. Yang nanti di live nggak ada. Nanti DQ-nya begini. Nah, demo saya mobile. Nah, tapi kalau DQ jarang banget pas sekarang. Mesti ada formnya. Terus ada tanda tangan materai lah segala macam, biar nanti takutnya nggak dispute kan nama pialang, oh bukan ngerasa saya. Terus dari itu udah oke, wakil pialangnya siapa yang ngecas di sini, PIC-nya siapa, WP-nya, WP-nya masuk, WP-nya nggak masuk. Maksudnya surat kuasa cuma 2 sekali doang ya? Iya kan? Iya, mesti dari WP itu juga. Nah, maksudnya cuma untuk sekali pemakaian doang? Seri pemakaian. Nggak bisa untuk Ya, tulisnya gitu. WP-nya siapa, WP PIC-nya. Si nasabah itu WP-nya ke siapa? Baru di sini place. Oke, udah tutup posisi nih. Udah kan, nggak ada posisi kan, aman. Nah, nanti dicek lagi kalian di thread by file, nanti seharusnya ada. Ya, saya bilang ini non clearing apa clearing number? Non clearing. Ntar soalnya kalau non clearing agak-agak ini juga ntar mappingnya. Tapi sementara masih RUANC ya Pak ya. Ntar saya kabar lagi Pak kalau udah clearing number ya. Insya Allah. Pak.